Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan berita yang ditayangkan oleh klikpendidikan.id di mana revisi Undang-Undang ASN 2014 itu telah disahkan. Nasib honorer masih menggantung. Menpan RB memberikan penjelasan terkait dengan hal itu. Informasi selengkapnya ayo ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, penantian lama kini telah berbuah manis. Setidaknya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2014 itu telah disahkan pada 3 Oktober tahun 2023 yang lalu. Meskipun merupakan kabar bahagia, ternyata pengesahan revisi Undang-Undang ASN 2014 ini tidak membawa angin segar bagi para tenaga honorer. Sebab nasib honorer masih menggantung meskipun revisi Undang-Undang ASN itu telah menjadi Undang-Undang ASN tahun 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan penjelasan perihal nasib honorer yang masih menggantung tersebut. Padahal tenaga honorer ini sangat menantikan pengesahan revisi Undang-Undang ASN 2014 yang mana dapat menjadi solusi di tengah kebijakan yang akan pemerintah lakukan. Diketahui bersama bahwa pemerintah itu akan memberlakukan kebijakan penghapusan honorer pada 28 November 2023 sesuai dengan Undang-Undang ASN 2014 dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen P3K. Akan tetapi kebijakan penghapusan tersebut itu telah dengan sendirinya batal seiring dengan disahkannya revisi Undang-Undang ASN 2014 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang ASN pada tanggal 3 Oktober yang lalu. Sehingga honorer saat ini tidak perlu lagi khawatir akan kehilangan pekerjaannya sebab Undang-Undang ASN 2023 setidaknya bisa menjadi payung hukum bagi para tenaga honorer sehingga honorer terus dapat bekerja sehingga peraturan pemerintah sebagai aturan petunjuk teknis dari turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu ditetapkan. Rekan-rekan sekalian, jadi yang harus ditunggu saat ini adalah peraturan pemerintah yang saat ini telah disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara bersama dengan stakeholder terkait itu bisa disahkan sehingga dengan detail mengenai kriteria honorer yang dapat diangkat menjadi P3K part-time sebagaimana telah dijanjikan oleh Menpan RB akan dijelaskan di peraturan pemerintah tersebut. Jadi diketahui baru Undang-Undang ASN itu mengatur terkait dengan P3K, akan tetapi tidak secara terperinci mengatur terkait dengan P3K part-time. Sehingga rekan-rekan sekalian, honorer harus lebih sabar lagi menunggu peraturan pemerintah itu diundangkan untuk mengetahui secara mendetail perihal honorer yang akan diangkat menjadi P3K. Aswar Anas menyatakan bahwa dengan disahkannya rancangan undang-undang tentang ASN itu bisa memastikan semuanya aman dan tetap bekerja. Istilahnya diamankan dulu agar bisa terus bekerja. Selanjutnya akan didetailkan secara teknis di dalam peraturan pemerintah yang saat ini sementara disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan stakeholder terkait. Nah, rekan-rekan sekalian, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini? Silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.